itulah yang namanya kemampuan. Semakin seorang laki-laki semakin dewasa, dia semakin bisa mengatur emosi. Tanggapannya Ibu ntar dulu lagi wawancara. lagi selingkuhan gimana? Ya, saya selalu mengatakan bahwa kalau terjadi perselingkuhan itu pasti salah satu orang tidak nyaman, ya. Artinya kalau suami istri itu nyaman di rumah bersama dengan pasangannya, dia pasti nggak kepengen selingkuh. Jadi kalau ada kasus-kasus perselingkuhan itu, Ibu ntar dulu ya Bu. Bentar ya. Lagi wawancara dulu. bentar ya Bu ya, sebentar Bu. Ya. Nanti wawancara. Jadi perselingkuhan itu terjadi kalau ada salah satu orang dari pasangan itu mengalami ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya ada perselingkuhan, salah dua-duanya. Nggak bisa kita nyalain yang perempuan, nggak bisa kita nyalain yang laki. Karena dia pasti mencari yang lain yang membuat dirinya nyaman. Ya, berbagai macam penyebab dari perselingkuhan itu biasanya yang pertama adalah faktor komunikasi, itu 55%. Ya, baru yang kedua faktor penampilan, faktor seks itu yang kedua. Ketiga baru faktor lain-lain seperti merasa kehilangan seseorang, merasa ingin mencoba seks dengan orang lain. Banyak juga orang-orang yang laki-laki atau perempuan ingin mencoba seks dengan orang lain itu kayak apa? Itu juga ada faktor-faktor itu. Atau faktor egoisnya. Memang ada beberapa laki-laki yang memang dari awalnya memang sudah tukang selingkuh, ya selingkuh lagi, mau dia udah menikah, mau dia cerai, menikah lagi juga begitu. Bahwa sifat seperti itu memang sulit dihilangkan gitu loh. Jadi kita juga mesti mengerti bahwa makanya ketika menikah itu bibit bobot bebek itu mesti tetap dicari, ya, dilihat bagaimana sih dia latar belakangnya. Makanya mengapa sih orang tuh harus pacaran dulu, harus tahu keluarganya. Kalau kebetulan saya Jawa Barat, tapi Jawa juga, di mana bibit bobot bebek itu dilihat. Tidak hanya kita menikah, oh dia keren, oh dia kaya, oh dia orang terkenal, oh dia ini maka saya menikah. Kok tidak bisa seperti itu? Ya. Menikah itu adalah justru kalau kita berasal sama-sama meniti karirnya, itu biasanya akan lebih langgeng. Ya. Dan yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa jangan ada latar belakang apapun ketika mau menikah. Misal, aku menikah sama dia pengen kekayaannya, pengen keterkenalannya, pengen hartanya dan sebagainya, nggak usah. Ya, kita menikah memang karena kita didasari nomor satu cinta. Meskipun makan tuh cinta nggak bisa juga, karena cintalah yang sebenarnya bisa mengikat kita. Cinta tanpa syarat apapun. Aku mau sama kamu karena kamu bilang saya sayang sama kamu. Nggak ada bahwa nanti setelah kita meniti, kita menjadi sama-sama kaya, ya itu adalah bonus karena itu ketulusan cinta kita kepada pasangan. Dok, kalau bicara soal sebuah kenyamanan dalam sebuah rumah tangga, nah di kalangan artis sendiri dia mempunyai pasangan yang bisa dikatakan cukup sempurna lah ya Dok, tapi masih melakukan sebuah perselingkuhan. Itu biasanya karena faktor ikutan di lingkungan sekitar atau seperti apa? Satu, tidak menjamin ya orang-orang yang udah terkenal itu nggak diselingkuhi. Apakah orang-orang yang terkenal itu juga memberikan kenyamanan? Kan tadi udah bilang, kenyamanan kepada si laki-laki itu atau pada si perempuan itu, dia pasti mencari karena yang dicari oleh setiap laki-laki, oleh setiap perempuan adalah nyaman secara fisik materi, nyaman secara mental, dia merasa secure, mempunyai pasangan itu merasa senang, kemudian nyaman juga secara jiwa, ya, secara jiwa, secara pikiran pun, ya, jadi nggak kemana-mana. Nah, kalau kenyamanan itu tidak didapat, ya salah satu resikonya dia akan pergi untuk mencari kenyamanan lain. Mungkin yang diselingkuhin itu bukan orang terkenal, mungkin yang diselingkuhin itu orang-orang biasa saja. Banyak loh. Kenapa sih dulu Pangeran Charles contohnya sampai segitu cantiknya Lady Di, kenapa masih mau sama Camilla? Ya, artinya itu kan kita lihat bahwa tidak selalu kecantikan, keterkenalan, kekayaan itu menjamin seseorang itu tetap setia.
tapi kenyamanan lah. Banyak pasangan-pasangan yang biasa-biasa aja, tapi bisa sampai tua dia ini karena dua-duanya sama. Pernikahan itu mengembangkan diri mereka berdua. Pernikahan itu sakinah, saling mencintai, mawadah, saling memotivasi untuk maju, dan warahmah, selalu dalam koridor cinta Allah kepada mereka berdua. Itu yang harus dipertahankan. Makanya mengapa selalu kalau kita datang pernikahan, mudah-mudahan samara ya, sakinah, mawadah, warahmah, karena sebenarnya inti perkawinan itu adalah saling mencintai tanpa syarat, saling memotivasi untuk maju bersama-sama, dan selalu dicintai oleh Allah karena kita tidak melanggar larangan-larangan yang dianjurkan di dalam kitab suci. Kalau penyebab karena faktor hypersex sendiri, Dok? Hypersex itu orang sering salah sangka. Ya, hypersex itu adalah kalau seseorang melakukan seks berkali-kali banyak dengan berbagai macam pasangan, tapi tidak pernah puas dan tidak pernah orgasme. Saya belum tentu. Mungkin agak tinggi seseorang hypersex, ya tinggal diatur aja sama yang perempuannya, diatur waktu-waktunya, ya, atau konsultasi dengan psikolog, dengan dokter untuk bisa mengatur supaya seksnya itu yang perempuan dinaikkan, yang laki diturunkan. Kan ada cara-caranya. Bukan caranya langsung si laki-laki kemudian mencari yang lain-lain di luaran. Itu hanya akan membawa sakit buat si istrinya, sakit bukan hanya jiwanya tapi juga penyakit-penyakit yang mungkin akan dibawa dari akibat perselingkuhan tersebut. Dok, tapi kalau misalkan sepasang suami istri nih, dia salah satu selingkuh dengan sejenis, itu ada istilah penyakit dalam kedokteran juga nggak? Kita harus pastikan dulu kalau dia itu selingkuh dengan sejenis, ya, apakah dia itu murni gay atau apakah dia itu biseksual, artinya dia bisa dengan laki, bisa dengan perempuan, ya. Nah, kalau dia memang sudah terbiasa dengan yang jenisnya yang sama, mungkin ketika dia merasa tidak nyaman dengan yang jenisnya berbeda, dia akan kembali ke yang jenisnya yang sama. Jadi kuncinya, tapi ada juga laki-laki yang misalnya biseksual, tetapi kadang sudah menyaman dengan istrinya, dia nggak kemana-mana juga. Dia lebih mengutamakan hubungan yang heteroseksualnya ketimbang hubungan yang homoseksual. Dok, dalam keharmonisan rumah tangga, yang itu bisa menyebabkan juga nggak sih ke KDRT gitu, atau seperti apa? Menyebabkan apa? Ke KDRT sendiri gitu kan? Oh Kan iya. akibat Nah, ketidakharmonisan. disitulah yang namanya kemampuan. Makin seorang laki-laki semakin dewasa, dia semakin bisa mengatur emosinya. Kalau laki-laki itu gampang marah, kemudian main tangan dan sebagainya, ya itu dia belum dewasa, dia masih childish istilahnya, masih anak-anak, dan dia dan yang dipukul itu amit-amit perempuan kan, kalau dia mau pukul laki-laki gitu loh, ya. Makanya saya sering mengatakan, bikinlah wanita itu merintih, bukan karena kesakitan dipukul berintih, tapi kenikmatan dibawa ke puncak kebahagiaan. Itu yang harus dilakukan oleh setiap laki-laki yang boleh dikatakan laki-laki yang jantan. Dok, untuk Lesti sendiri, akibat dari KDRT ini bakal ada trauma untuk masalah seksual nggak? Seorang yang mengalami KDRT, apakah itu laki-laki? Saya punya pasien loh, laki-laki yang di KDRT oleh perempuan. Apakah perempuan di KDRT dia akan terus mengalami trauma? Mungkin perempuan-perempuan itu juga meng-KDRT-nya dengan katakan, "Alah lo, laki apa sih dulu kalau lo nggak kawin sama aku, siapa lo?" Itu KDRT. Mungkin dia tidak disadari bahwa dia ngomong seperti itu, dia tidak memukul, tapi ngomong, lo bisa jadi begini karena siapa? Karena gue kan. Mungkin lama-lama sih laki-laki juga emosinya terpancing, mungkin ya, mukul dan kita tidak pernah tahu. Dan trauma nggak buat? Jadi KDRT itu bukan hanya fisik, mulut pun itu adalah seringkali menjadi KDRT. Atau mengatakan si laki-laki, penghasilan lo berapa sih? Itu KDRT. Dan si laki-laki itu menjadi terbuli. Dan orang-orang terbuli itu traumanya akan terbawa. Dendamnya apa yang akan dilakukan? Dia sengaja berselingkuh untuk menyakiti si perempuan itu. Atau ya si perempuan itu juga mungkin yang dia merasa yang dia akan membalas dengan cara-cara yang lain. Tapi butuh berapa lama dok untuk penyembuhan yang pemulihannya? Trauma KDRT termasuk trauma perkosaan, pelecehan seksual, pembulian
itu bertahun-tahun. Kadang-kadang kita harus dampingi seseorang itu sampai 6 bulan, 1 tahun untuk menyatakan bahwa tidak semua laki-laki yang ganteng, laki-laki yang itu tidak semuanya begitu. Tidak semua laki-laki itu jahat. Karena di pikirannya sekarang seperti itu. Dan tidak semua perempuan-perempuan yang sudah populer, sudah hebat itu juga menyakiti. Banyak perempuan-perempuan yang pengusaha ataupun yang jadi artis yang itu juga tetap baik pada suaminya, tetap menghormati suaminya. Kita kan tidak tahu di belakang itu semua. Terima kasih.